selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss yakin kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Hari ini jumpa lagi dengan Miss Lia di pembelajaran Budi Pekerti. Kita akan belajar bab 4, membiasakan diri hidup mandiri. Sudah kalian siapkan ya buku paket Budi Pekertinya? Pastinya Miss yakin sudah siap ya. Dan kalian harus selalu ingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikanlah gambar berikut. Pernahkah kamu melakukan seperti gambar di atas? Sedang apa sih anak tersebut? Ya, anak tersebut belajar berpakaian sendiri. Apakah kamu bisa merapikan diri kamu sendiri? Dan apakah kamu juga selalu menyiapkan keperluan sekolah sendiri? Nah, jika belum, mulai sekarang kita belajar hidup mandiri ya, mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Simaklah cerita berikut ini. Bangun pagi adalah kebiasaan yang baik. Maka dari itu, Anita selalu bangun pagi-pagi. Tidak lupa ia merapikan tempat tidurnya sendiri. Anita juga membantu ibu menyapu sebelum mandi. Ia mandi sendiri dan membersihkan dirinya sendiri. Anita mempersiapkan keperluan sekolahnya sendiri. Ia memakai baju dan menyisir rambutnya sendiri sampai rapi. Tidak lupa ia sarapan pagi bersama keluarga. Setelah selesai, ia juga mencuci piringnya sendiri. Anita adalah anak yang mandiri. Bel pulang sekolah berbunyi, Anita segera pulang ke rumah. Ia melepas sepatunya dan meletakkannya di rak sepatu. Ia meletakkan tas di atas meja belajarnya. Ia juga meletakkan pakaian kotor di tempat pakaian kotor. Anita langsung mengerjakan PR di rumah. Ia tidak langsung bermain. Ia belajar sendiri tanpa diperintah oleh orang tuanya. Anita selalu melakukan kegiatan sendiri, sehingga Anita menjadi anak yang mandiri. Ya, itu adalah cerita Anita tentang menjadi anak yang mandiri. Nah, di sini Miss akan memberikan contoh hidup mandiri di rumah. Yang pertama, merapikan tempat tidur sendiri. Apakah kalian suka melakukannya? Mulai sekarang, rapikan ya tempat tidur kalian sendiri tanpa harus disuruh oleh orang tua kalian. Setelah bangun tidur, langsung merapikan tempat tidur. Bisa ya? Contoh berikutnya yang kedua adalah mandi sendiri. Nah, siapa yang masih suka dimandikan oleh orang tua? Kalian sudah kelas 1 ya, sudah besar. Harus bisa merawat tubuh kalian sendiri. Salah satunya yaitu dengan cara mandi sendiri. Mandilah dengan air bersih dan menggunakan sabun, sehingga badan kalian akan bersih dan wangi. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah memakai baju sendiri. Nah, setelah mandi, kalian belajar memakai pakaian sendiri ya. Tidak usah dibantu lagi oleh orang tua saat memakai pakaian. Miss yakin kalian pasti bisa melakukannya. Contoh berikutnya ialah makan sendiri. Nah, kalian juga sudah besar, harus bisa makan sendiri. Tidak perlu lagi disuapi oleh orang tua ya. Makanlah makanan yang bergizi, makanan 4 sehat, 5 sempurna, supaya kalian tumbuh sehat dan kuat. Selanjutnya adalah meletakkan tas di meja belajar setelah pulang sekolah
dan juga meletakkan sepatu di rak sepatu setelah kalian pulang sekolah ataupun setelah kalian berpergian ya. Selalu menyimpan barang-barang sesuai tempatnya. Berikutnya adalah meletakkan pakaian kotor di tempat pakaian kotor. Nah, saat kalian berganti pakaian, langsung letakkan pakaiannya di tempat pakaian yang kotor. Begitu juga saat kalian bermain bersama teman, adik, ataupun kakak kalian, rapikanlah kembali mainan yang telah kalian mainkan. Simpanlah pada tempatnya, sehingga ketika kalian ingin mencarinya kembali, kalian akan mudah menemukannya. Lalu contoh hidup mandiri berikutnya adalah mencuci piring sehabis makan. Beberapa hari yang lalu Miss sudah memberikan contoh membantu orang tua ya. Nah, salah satu contoh membantu orang tua yaitu membantu mencuci piring sehabis makan. Ini juga kalian bisa lakukan ya. Hati-hati saat mencuci piring. Lalu kemudian merapikan buku setelah dibaca. Nah, setelah kalian belajar ataupun kalian membaca buku, letakkanlah kembali buku yang kalian baca pada tempatnya, sehingga buku tersebut akan terawat dan tidak mudah rusak. Jika kalian meletakkannya sembarangan, buku tersebut bisa hilang ataupun rusak. Contoh mandiri yang berikutnya adalah berani ke kamar mandi sendiri pada malam hari. Apakah kalian berani melakukannya? Harus berani ya, kan di rumah sendiri. Jadi kalian harus berani melakukannya sendiri. Tidak usah ditemani lagi oleh mama saat ke kamar mandi di malam hari. Lalu contoh berikutnya yang ke-12 adalah berani tidur di kamar sendiri. Kalian sudah besar, sudah kelas 1. Saat tidur tidak perlu lagi ditemani oleh orang tua kalian. Kalian harus berani tidur sendiri ya. Ya, itu adalah beberapa contoh hidup mandiri di rumah. Kalian bisa melakukannya ya. Biasakanlah berperilaku mandiri di rumah dan di sekolah setiap hari. Anak yang mandiri akan disenangi oleh orang tua. Sikap mandiri akan menimbulkan rasa percaya diri. Anak yang tidak mandiri disebut anak manja. Anak yang mandiri akan melakukan segala sesuatunya sendiri. Ciri anak yang mandiri adalah tidak takut salah dan mau mencoba. Nah, kalian harus berani mencoba ya. Jika kalian tidak berani mencoba, maka kalian tidak akan tahu. Jadi, harus hidup mandiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. Mengerti ya? Ya, itulah pembelajaran budi pekerti kita hari ini. Membiasakan hidup mandiri dimanapun kalian berada, baik di rumah maupun nanti di sekolah ya. Dimulailah dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti mandi sendiri, tidur sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, merapikan alat-alat kalian sendiri, dan lain sebagainya. Miss yakin murid-murid kelas 1 sekarang sangat pintar-pintar ya, bisa melakukan semuanya sendiri. Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian caranya bagaimana, lalu kemudian melakukannya sendiri ya. Mengerti ya anak-anak? Oke, tetap semangat belajarnya, menjadi anak yang mandiri. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.